Terima kasih, Mbak. Pada saat kami rapat itu, ternyata bahwa keputusan tentang kenaikan UMP itu, revisi itu sudah dikeluarkan. Sehingga pada saat rapat kami pertanyakan, yang menjadi persoalan bagi kami adalah proses penetapan revisi tersebut yang selalu kami kejar. Kenapa? Kalau kita memang mau meningkatkan kesejahteraan buruh, kita sepakat aja. Tapi prosesnya itu, kenapa dia tidak sejak awal menetapkan upah buruhnya itu yang diusulkan pada saat itu dari pihak serikat buruh adalah sekitar 3,5. Sementara pada saat revisi dinaikkan 5,1. Itu yang saya katakan prosesnya itu yang tidak berkomunikasi dengan pihak Dewan Pengupahan atau pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak pengusaha, pihak serikat, sama pihak pemerintah, Mbak. Itu yang jadi kita titik persoalkan pada saat kita dirapat dengan Disnaker. Jadi pada rapat Disnaker itu kita dengan rapat dengan Disnaker itu sudah ditunjukkan surat kepada kita bahwa mereka sudah mengeluarkan surat tersebut di saat kita rapat. Itu, Pak. Oke, Pak Sinaga, saya akan minta konfirmasinya ke Bu Diana. Bu Diana, Gubernur DKI Jakarta kan sebelumnya telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 0,85%. Tapi tiba-tiba ada revisi dadakan nih menjadi 5,1%. Nah, tanggapan Kadin DKI Jakarta seperti apa nih dan gimana nih dampaknya terhadap industri manufaktur? Iya, Mbak. Memang kami pada saat beliau akan merevisi kenaikan UMP, kami mendapatkan informasi saja dari dinas terkait. Kemudian tiba-tiba Pak Anies menyampaikan bahwa ada revisi dengan pergub yang baru yaitu 1517 tahun 2021. Nah, hal ini tentunya menjadi polemik karena pada sebelumnya pergub sudah keluar dengan 1395 tahun 2021 juga. Alasan beliau kenapa harus merevisi karena pada tahun 2016 sampai dengan 2021 kenaikannya dari average-nya sekitaran 8%. Dan terakhir di 2021 adalah 3,5%. Ini disampaikan setelah Pergub 1517 keluar kepada kami pihak pengusaha. Di sana ada Kadin dan Apindo. Setelah mendengarkan alasan beliau demikian, ya tentunya kami harus menyampaikan kepada teman-teman anggota, yaitu para pengusaha atau perusahaan. Ya, mereka tentunya merasa bahwa keberatan. Tetapi Pak Anies menyampaikan ada turunannya melalui SK dari Kepala Dinas Tenaga Kerja yang menyampaikan apabila perusahaan masih menganggap tidak mampu untuk menaikkan sesuai dengan pergub revisi, masih bisa diberikan kelonggaran. Nah, hal ini membuat teman-teman menyampaikan ada yang menganggap bahwa ini tidak sah, menganggap bahwa sudah ada 2 pergub, yang mana yang harus diikuti. Nah, yang paling menjadikan kendala dari teman-teman itu berbicaranya mengenai kalau Mbak menanyakan mengenai manufaktur. Tentunya industri di DKI Jakarta itu memang lebih banyak yang sektor-sektornya tidak terdampak, yang banyak lebih terdampak. Nah, mereka menganggap bahwa ini adalah kan fixed cost. Kalau fixed cost itu otomatis harga menjadi naik. Dan kenaikan UMP berarti berbanding lurus dengan kenaikan bahan-bahan khususnya adalah konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang menjadi teman-teman juga merasa bahwa toh tidak ada dampak positif kalau sampai harga
yang lain pun menjadi naik dengan kenaikan UMP yang juga tidak signifikan. Itu Mbak. Oke, artinya tidak ada kepastian juga ya, Bu, bagi dunia usaha terkait dengan perdebatan atau polemik dari kenaikan UMP ini gitu. Saya ingin ke Pak Sinaga lagi nih. Pak Sinaga, Bu Diana tadi mengatakan intinya sebetulnya pengusaha sudah dapat info tapi tiba-tiba keluar nih pergubnya. Artinya kan sebetulnya tidak ada keterlibatan gitu dalam rapat yang kedua ini. Padahal kalau kita lihat kan sebetulnya selisih ini cukup besar dari 0,85% jadi 5,1%. Nah, tanggapannya seperti apa nih Pak? Padahal kan harusnya ada keterlibatan juga nih dari Kadin. Jadi gini Mbak, eh, kita kan dampak kenaikan itu mungkin bagi kita sebagai pengawas, karena biar bagaimanapun kita kan harus berpikir di semua sisi. Sisi karyawan atau pekerja, buruh, dan sisi pengusaha. Jadi yang saya selalu tekankan, yang selalu saya permasalahkan adalah prosesnya. Saya pikir kalau prosesnya itu melalui komunikasi yang sangat komprehensif antara pengusaha, antara si pemerintah, antara si serikat pekerja, mungkin tidak ada kegaduhan. Yang kita takutkan akibat eh, yang dikatakan si Diana tadi nggak ada kepastian hukumnya, yang mana nanti dipakai sama pengusaha. Memang di rapat kami temukan pembicaraan dari Snaker, apabila perusahaan tidak mampu mengikuti UMP yang telah ditetapkan setelah revisi, bisa mengajukan permohonan. Artinya ini kan salah satu lubang atau apa namanya tidak sinkronan antara si pekerja dengan si pengusaha, sehingga bisa menimbulkan kegaduhan, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan antara si pengusaha dan si pekerja. Nah, kita sepakat itu kan seperti yang dikatakan tadi itu akan mempengaruhi yang dikatakan karena kenaikan inflasi, karena kenaikan ini. Ya kita itu kan mungkin sudah dilakukan kajian-kajian yang awal. Jadi maksud saya dalam waktu yang sekejap bisa kita merubah uh, yang sudah kita putuskan. Itu kan bisa menciptakan suasana kegaduhan. Itu yang selalu saya tekankan. Bagi kita mau berapapun kenaikan buruh, kalau udah ada kesepakatan antara pengusaha dan buruh dan pemerintah, kita akan dukung. Jangankan naik dengan 5,1%, lebih dari situ. Tapi kan gubernur ini kan harus berdiri di semua sisi, harus berdiri dengan pengusahanya, dengan serikat buruhnya untuk membuat satu keputusan. Jangan selalu membuat keputusan yang berubah-ubah yang bisa menciptakan suasana tidak tenang antara kedua belah pihak. Itu Mbak. Oke, di tengah situasi yang cukup polemik seperti ini, kalau dari Kadin sendiri, Bu Diana, sikap atau tindakan yang dilakukan seperti apa? Apakah akan mengikuti kenaikan 5,1% ini atau lebih mengikuti ketetapan yang awal nih, 0,85%? Iya Mbak, Kadin ini kan sebenarnya adalah wadahnya selain dari perusahaan atau pengusaha, itu ada asosiasi juga Mbak. Sehingga kami menerima aspirasi dari anggota maupun asosiasi yang bahkan akan mempetunkan pergub ini. Kemudian kami dari Kadin sendiri menginginkan iklim iklim usaha di DKI Jakarta tentunya ingin iklim yang kondusif. Sehingga kami dari Kadin menghimbau salah satunya dengan mensosialisasikan SK turunan dari Pergub 1517. Kami sudah lakukan itu agar apabila ada teman-teman yang memang belum mampu, kita himbau untuk mengikuti 1395. Tetapi kalau yang memang mampu, silahkan mengikuti Pergub 1517. Jadi kami selain dari memberikan menerima aspirasi, tapi juga kami membuat kondisi ini agar kondusif, kami sampaikan yang sesungguhnya kondisi demikian.